Halo guys, kembali lagi sama aku Faris di channel Reaction the Windows 4 React the Windows 14 HPF dan A. Sekarang kita akan nge-reaction seputar ngawur ya. Kita langsung aja nge-reaction. Yang ini pas sesudah short aja ya, kita geser terus. Nah ini Untuk mengatasi banjir, beberapa negara menggunakan sistem pengendali banjir bawah tanah. Di Jepang, Tokyo dinamakan Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel atau biasa disebut katedral bawah tanah Tokyo. Air hujan yang berlebihan dimasukkan ke dalam sumur vertikal setinggi 70 meter di dalam tanah yang membentang hingga 6,3 km yang bisa menampung hingga 67.000 ton air dan dibuang kembali ke sungai secara bertahap. Menurutmu gimana? Apa gitu, cocok guys. diterapkan di Indonesia? Gitu. Coba komen di bawah. Untuk mengatasi banjir, Coba beberapa lagi. dia membeli garam rukiah untuk menyembuhkan kemiskinannya. Dia percaya kalau garam ini mengandung doa-doa mujarab yang bisa meningkatkan rezeki dan mengusir gangguan setan. Tapi setelah menghabiskan 100 kemasan garam rukiah, ia tetap tidak kunjung kaya. Yang ada tabungannya semakin habis karena membeli garam tersebut. Setelah itu dia baru sadar kalau kekayaannya bukan datang dari hal seperti itu, tapi tergantung usaha dan doa. Iya, berdoa supaya kaya, supaya dapat pekerjaan. Kayak papa aku lah, jualan motor. Free, mana ada yang jutaan, triliunan lagi. Ia membeli garam rukiah. Lagi. Ketika kalian menggunakan headset dalam keadaan kuping basah, kelembapan di dalam kuping bisa terperangkap dan menyebabkan jamur. Kondisi terparahnya bisa bikin kalian sampai budek. Dokter biasanya menyarankan obat tetes atau langsung membersihkannya dengan alat khusus. Ketika kalian menggunakan Bang, aku takutnya headset ini bikin aku jadi budek, tahu budek gak? Ketika tukang sampah membuang sampah di TPA, kakinya tidak sengaja tertusuk tusuk sate. Tusuk sate menembus sepatunya sampai menancap di kakinya. Tentu, karena ini di TPA, tidak heran kalau tusuk satenya banyak bakteri. Tapi ia nggak peduli dan meremehkan hal tersebut. Tusuk sate langsung dicabut dan melupakannya seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi sesampai di rumah, dia mulai demam dan akhirnya meninggal karena infeksi. Makanya ke rumah sakit, rumah sakit. Ketika kalian jatuh dari lantai 3, mungkin kalian panik dan berpikir bahwa itu adalah akhir hidup kalian. Tapi coba ingat kembali, ketika kucing jatuh dari ketinggian, dia bisa mengurangi kecepatannya dengan merentangkan tubuhnya. Hal ini bisa dilakukan oleh manusia dan mengurangi kecepatan jatuh. Tapi sayangnya tidak seefektif kucing dan peluang untuk cedera masih sangat tinggi. Halus banget ya darahnya. Ketika kalian jatuh dari lantai 3, mungkin kalian panik dan berpikir bahwa itu adalah akhir hidup kalian. Tapi coba ingat kembali, ketika kucing jatuh dari ketinggian, dia bisa Ketika kalian mencoba menghentikan pelor dengan wajan dapur, kalian mungkin berpikir kalau pelornya bakal belok. Tapi sayang, tidak semudah itu. Karena pelor memiliki kecepatan super tinggi yang bahkan gak bisa dilihat manusia. Ketika mengenai permukaan wajan, pelornya bukannya belok, yang ada tetap menembus wajan kalian. Kecuali kalau kalian bawa wajan super keras, itu mungkin bisa menahannya. Ketika kalian mencoba
Ketika kalian berak di WC, tetaplah hati-hati dan waspada, sebab ular bisa saja muncul dari lubang WC dan mencaplok bola kalian. Ular suka tempat lembab dan berlubang, dan WC cukup memenuhi syarat tersebut. Jadi sebelum berak, pastikan apakah airnya tenang dan kamar mandi kalian bebas bau aneh dan asing. Kalau semua sudah seperti itu, tapi ternyata masih ada ular, berarti emang kalian yang apes. Ketika kalian berak di WC, tetaplah hati-hati dan waspada, sebab ular bisa saja muncul dari lubang WC. Gak tahu kenapa ini. Ketika tangan kalian gak sengaja digigit buaya, tetap tenang dan jangan ditarik. Jika buaya pakai teknik death roll, kalian bisa mengikuti putaran tubuhnya agar tangan kalian enggak lepas. Kalau udah berhenti, colok matanya atau tekan hidungnya dan berdoa agar dia melepaskan gigitannya. Ketika kalian kecemplung di tengah laut dan nggak bisa berenang, jangan panik, jangan ayunkan tangan sembarangan karena bisa bikin kalian capek dan tenggelam. Hadapkan kepala kalian ke atas, angkat perut ke atas, dan lemaskan kaki tangan kalian dan posisikan seperti bintang laut. Kalau berhasil, teknik ini bisa bikin kalian terapung. Kalau ada benda terapung di sekitar kalian, bisa segera diambil dan tetaplah menunggu sembari ada bantuan datang. Pernahkah kalian kepikiran bagaimana bisa HP dicas di atas kasur menyebabkan kebakaran? Ketika dicas, HP mengeluarkan suhu tinggi dan kasur benda yang mudah kebakar. Tapi seharusnya itu belum cukup. Kalau pengen lebih cepat, bisa pakai charger dan kabel KW, karena HP bisa lebih panas. Ditambah pakai roll kabel abal-abal yang tidak SNI dan mudah meleleh. Roll kabel meleleh menyebabkan konslet kebakaran. Kebetulan dekat dengan HP yang panas, karena di dalam HP ada baterai yang mudah terbakar. Ya lanjutannya tahu sendirilah. Jadi jangan dicoba di rumah. Jangan dicoba di Pernahkah mana kalian atas. kepikiran bagaimana bisa HP dicas di atas kasur menyebabkan kebakaran? Ini udah mentok emang. Harusnya kan belum. Kayak modal rebana ini. Ketika kalian pengen kayak modal rebahan, sini admin ngawur kasih tahu. Maunya tempe. Ketika kalian pengen kayak modal rebahan, sini admin ngawur kasih tahu. Ketika kalian mabuk kendaraan, jangan takut, jangan khawatir. Mabuk perjalanan itu wajar, soalnya waktu naik bus atau semacamnya, otak kita nerima sinyal yang saling bertentangan. Mata melihat sekeliling diam, tapi telinga dan tubuh merasakan getaran. Nah, kebingungan inilah yang bikin mual. Ditambah bau AC dan knalpot yang sangat menyengat bisa memperparah keadaan. Untuk mengatasinya, pertama jauhi sumber bau menyengat, lalu duduk di tempat stabil. Saat di dalam, coba lihat keluar dan hindari baca buku atau main HP, dan minum pil anti mabuk kalau udah rawan banget. Kalau beruntung kalian pun nggak mabuk dan bisa menikmati perjalanan. Ketika kalian mabuk, ketika kalian pengen kayak, ketika si botak lagi nyantai sepedaan, tiba-tiba di depannya ada polisi mau nilang. Si botak panik karena ketika kalian nyasar, sebaiknya jangan terlalu bergantung pada map di HP. Ketika rem kalian tiba-tiba blong di jalan mereng, jangan takut, jangan khawatir. Pertama, jangan coba-coba ganjel pelek kalian. Coba perlahan gesekkan kaki untuk mengurangi kecepatan. Kalau susah, coba arahkan ke medan hambat seperti bau jalan berumput atau berpasir. Kalau masih susah dan terpaksa nabrak, ya tinggal ditabrakkan ke sesuatu yang lembut dan segera minta bantuan. Bang Lundu pun tepar setelah terkena ledakan New City. Nah, udah dulu ya ini. Lanjut kita ke perkara TB proyek. Playlist perkara tumbal proyek. Nah, ini.
Ketika di suatu proyek, Pak Dokter sangat kagum dengan hasil kerja dari pekerja asing di sana. Bangunan mereka sangat bagus dan kokoh. Pak Dokter pun bertanya pada insinyur mereka, bagaimana pekerjaan kalian bisa sebagus ini? Insinyur bilang, use this, atau gunakan ini. Setelah berpikir keras, Pak Dokter pun paham dengan perkataannya. Ketika dia sendiri memulai proyek, Pak Dokter meminta salah satu anak buahnya, si botak, menghadap kepada dirinya. Pak Dokter pun berpikir kepala si botak sangat cocok karena mulus dan kinclong. Saat sepi, si botak ditutup karung, diikat dan dijadikan pondasi bangunan, berharap hasil bangunannya bisa sama seperti para pekerja asing yang pernah ditanya dulu. Kelamaan. Udah kayak gini dulu ya. Dadah. Segini dulu videonya. Dadah.